Shalom, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Erika Tirta Loisa Ik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Studi kasus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Adapun pokok pembahasan dalam proposal ini yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Pada bab pertama akan dijelaskan latar belakang masalah yang pertama yaitu kinerja keuangan. Pada masa sekarang ini, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Salah satu alasan perusahaan harus bertindak yaitu karena semakin banyaknya pesaing baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan semakin meningkatnya pesaing baru, maka perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya agar dapat bersaing dan meningkatkan laba. Dalam sebuah perusahaan, laba merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan laba kita dapat melihat pertumbuhan yang baik pada sebuah perusahaan. Nah, karena dalam perusahaan laba merupakan hal yang penting, maka perusahaan harus menggunakan analisis rasio. Salah satu rasio keuangan yang dapat mengukur suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan sebuah laba yaitu profitabilitas, di mana profitabilitas merupakan salah satu informasi yang penting bagi para investor. Semakin tinggi profit perusahaan, maka akan memberikan sinyal yang positif bagi para investor. Karena dengan adanya profit yang tinggi ini berarti menandakan para investor akan juga mendapat bagian keuntungan dari apa yang mereka investasikan. Salah satu cara dalam menghitung profitabilitas adalah menggunakan return on asset, di mana rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan suatu tingkat keuntungan yang diperoleh berdasarkan aktiva yang dimiliki sebuah perusahaan. Nah, ROA ini ditentukan dalam beberapa kebijakan perusahaan, antara lain current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Adapun fenomena dalam penelitian ini yaitu pada masa pandemi COVID-19, ada beberapa dampak yang terjadi dalam sebuah perusahaan, yaitu dampak dari virus COVID-19 pada perusahaan LQ45 adalah di mana terdapat perusahaan-perusahaan yang terkoreksi di atas 40%, yaitu diantaranya perusahaan BBNI, Wika, BBTN, TKIM, SMRA, INTP, PTPP, MNCN, dan PGAS yang masih terdampak parah oleh COVID-19 dengan koreksi di atas 40% secara tahun berjalan. Dengan adanya tingkat koreksi yang mencapai 40% ini, maka diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut harus meminimalisir koreksi tersebut dengan menjaga kestabilan rasio-rasio keuangan dalam perusahaan yang dapat meningkatkan laba. Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada penelitian Septi Wulandari dan kawan-kawan dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2017. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menambahkan dua variabel yang adalah debt to asset ratio dan pertumbuhan penjualan, serta mengganti lokasi penelitian menjadi perusahaan LQ45. Dari pernyataan yang ada, maka peneliti tertarik dalam mengambil judul Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Studi kasus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama,
apakah terdapat pengaruh current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Yang kedua, apakah current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan suatu pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan analisis pengaruh current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas suatu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, yaitu manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan menjadi suatu tolak ukur dalam penelitian yang sama di masa yang akan datang. Pada bab 2 akan dijelaskan yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori pendukung dalam penelitian ini yang pertama yaitu teori keagenan atau agensi teori, yang kedua yaitu teori sinyal atau signaling teori. Selanjutnya penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Yang pertama penelitian dari Barus dan Leliani tahun 2013 yang menyatakan bahwa current ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya penelitian dari Agustina tahun 2008 menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya penelitian dari Supardi tahun 2016 menyatakan bahwa debt to asset ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya penelitian Laila dan Hendrato tahun 2019 menyatakan bahwa total asset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, Santoso tahun 2019 menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir, menurut Meidi Yustiani tahun 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, sehingga dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut. H1, CR berpengaruh terhadap profitabilitas, H2, DER berpengaruh terhadap profitabilitas, H3, DAR berpengaruh terhadap profitabilitas, H4, TATO berpengaruh terhadap profitabilitas, H5, size berpengaruh terhadap profitabilitas, dan H6, growth berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya model penelitian yang dapat kita lihat pada gambar yang ada. Selanjutnya pada bab 3 akan dijelaskan yang pertama lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yaitu sebanyak 45 perusahaan. Dan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dan sumber data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi literatur. Dan yang terakhir yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan statistical product and service selection
atau SPSS versi 26. Adapun tahap analisisnya yaitu yang pertama, statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, yang kedua uji heterokodastisitas, yang ketiga uji multikolonialitas, dan yang keempat uji autokolerasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi, uji parsial, uji simultan, dan uji determinasi. Terima kasih.